Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Annyeonghaseyo. Nama saya Dede Azura. Saya kelas TBio 2 dengan NIM 0310213091. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai struktur sel prokaryotik. Materi yang pertama itu pengertian sel prokaryotik. Prokaryota atau prokaryote berasal dari bahasa Yunani. Pro yang berarti sebelum dan karyone atau karnel berarti nukleus. Sel prokaryote merupakan sel tunggal yang menjadi ciri khas dari kingdom Monera, yaitu bakteri Archaea. Sel prokaryotik merupakan tipe sel yang tidak mempunyai sistem endomembran seperti retikulum, endoplasma, dan kompleks Golgi. Pada bagian lainnya ini yakni sitoplasma terdapat banyak ribosom yang berguna untuk sintesis protein. Materi yang kedua itu pengertian sel eukaryotik. Sel eukaryotik adalah sel yang memiliki membran inti sehingga inti sel terkumpul pada daerah inti sel dan memiliki dua jenis organel, yaitu organel bermembran dan tidak bermembran. Sel eukaryotik merupakan sel yang memiliki membran nukleus atau inti sel sehingga bahan inti berada di dalam nukleus. Perbedaan sel prokaryotik dan eukaryotik ini, yang pertama itu pada diameter sel, yang kedua pada membran inti sel, yang ketiga organel sel. Pada diameter sel, sel eukaryotik itu sekitar 0,2 sampai 2,0 ohm. Lalu sel eukaryotik itu 10 hingga 100 ohm. Pada membran inti sel ini tidak ada, sedangkan sel eukaryotik ini memiliki membran inti sel. Pada organel sel, sel prokaryotik itu hanya memiliki organel tidak bermembran, sedangkan sel eukaryotik itu organel selnya bermembran ganda. Sel prokaryotik flagellum bergerak dengan cepat, sedangkan eukaryotik flagella bergerak dengan mencambung. Dinding sel pada prokaryotik itu sangat kompleks, mengandung peptidoligan dan senyawa lain, sedangkan eukaryotik itu dinding selnya sederhana, tidak mengandung peptidoglikan. Lalu pada pembelahan sel prokaryotik itu sel binari fisi, sedangkan pada eukaryotik pembelahan sel mitosis. Lalu prokaryotik tidak mengandung karbohidrat dan hanya mengandung sedikit steroid dan sterol, sedangkan eukaryotik mengandung banyak sterol, steroid, dan karbohidrat yang berperan sebagai reseptor. Kemudian pada prokaryotik tidak terdapat aliran sitoplasma, kalau eukaryotik terdapat aliran sitoplasma. Prokaryotik kromosomnya tidak memiliki histon sehingga DNA tersusun membentuk kromosom sirkular, sedangkan eukaryotik itu kromosomnya memiliki histon membentuk struktur multiple linear sehingga padat. Prokaryotik transkripsi DNA dan translasi DNA dapat menjadi secara simultan, sedangkan eukaryotik transkripsi terjadi pada nukleus sedangkan translasi terjadi di sitoplasma. Pada prokaryotik hanya memiliki satu gen yang menentukan sifat karena haploid, sedangkan eukaryotik memiliki minimal sepasang gen yang menentukan sifat yang sama. Yang keempat itu materi ciri-ciri sel prokaryotik. Yang pertama memiliki dinding sel tersusun atas peptidoligan yang merupakan kombinasi antara protein karbohidrat. Yang kedua, pada sel prokaryotik nukleus tidak terbungkus dan oleh membran inti sehingga disebut sebagai nukleoid yang berisi materi genetik atau DNA. Yang ketiga, tidak memiliki retikulum, endoplasma kasar maupun halus. Yang keempat, pada sel prokaryotik tidak dijumpai mitokondria maupun badan Golgi. Yang kelima, memiliki pili atau fimbriae yang tersusun atas protein pilin. Fungsinya untuk melekat pada sel host sebagai awal dari terjadi suatu infeksi. Yang keenam, memiliki flagella yang tersusun atas protein flagellin, memiliki fungsi sebagai alat bergerak. Oke, baiklah, mungkin sampai di sini saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada salah saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.